warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, selamat datang, selamat bergabung kepada rekan-rekan mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya, Heru Prasetyo sebagai tim pengampu dari mata kuliah teori sastra modern. Teman-teman, kali ini kalian akan memasuki area baru, materi baru yang akan menambah wawasan dan cakrawala kalian terkait dengan teori sastra modern. Jika sebelumnya teman-teman telah menyelami terkait dengan pendekatan ekspresif seperti psikologi sastranya Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, kali ini kalian akan saya ajak untuk mencoba berkenalan dengan salah satu teori yang datang dari negeri nun jauh di sana. Salah satu pendekatan objektif tentunya. Apa itu? Formalisme Rusia. Yuk, kita mulai berkenalan terkait dengan kesejarahan dan bagaimana teori ini nantinya akan diaplikasikan oleh teman-teman. Kita ikuti paparan yang berikut ini. Baiklah teman-teman, kita akan melanjutkan materi yang tadi saya sebutkan di awal terkait dengan formalisme Rusia. Kawan-kawan, teori ini sebenarnya saya memandangnya menjadi sebuah teori yang amat sangat krusial. Mengapa? Karena jika salah melangkah nanti teman-teman akan dibuat bingung. Dibuat gampang. Karena memang nantinya jika dilihat mudah sebenarnya mudah. Tapi kalau misalnya teman-teman nantinya tidak fokus dan tidak teliti, akan rumit melakukan praktik dalam melakukan aplikasi teori formalisme Rusia ini terhadap kajian karya sastra. Tapi tidak apa-apa, kita pelan-pelan menyelami dan berkenalan, dan semoga saya sih sangat berharap teman-teman nantinya bisa paham dan tidak terlalu pusing gitu. Jadi sekali mendengarkan, sekali menyimak ya sudah bisa langsung tune lah ya, bisa langsung connect gitu. Jadi tidak perlu diulang ataupun tidak perlu nanti teman-teman bertanya lebih jauh. Pun kalau misalnya bertanya, saya selalu menyampaikan bahwa jika ada pertanyaan ataupun pendapat, teman-teman bisa berkomentar di mana video ini ditautkan, yaitu di YouTube, atau silahkan tuliskan kolom komentar kalian itu di diskusi yang ada di Fiklas Unila ACID. Jadi tetap pesan saya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan sampai nanti ketika kalian lulus mata kuliah ini tidak tahu apa itu namanya formalisme Rusia, atau tidak tahu apa saja teori sastra yang disampaikan dalam mata kuliah ini. Jadi seperti itu ya kawan. Jangan malu, jangan sungkan. Bingung, tanya. Bingung, konsultasikan. Ada WhatsApp group, ada Fiklas, ada kolom komentar YouTube-nya. Maksimalkan. Oke? Kita mulai ya. Ini adalah materinya, formalisme Rusia. Kritik baru nanti akan ada di video selanjutnya ya. Formalisme Rusia, psikologi sastra Carl Gustav Jung, psikologi sastra Sigmund Freud sebenarnya adalah salah satu cabang ilmu kritik sastra, atau kalau misalkan saya berulang kali menyebutnya kepada kalian adalah sebuah pisau bedah. Mengapa? Ya jelas namanya pisau, ketika digunakan untuk sesuatu membedah, kan jelas ketika dibedah kan langsung terbuka ya isi di dalamnya, entah itu bikisan ataupun ya sejenisnya lah. Kalau misalnya bedah manusia ketika kulit dibelek itu kan misal perut keluar semua gitu. Nah, ketika kalian menggunakan teori ini, tujuannya utamanya adalah kalian bisa menyibak makna terpendam ataupun tujuan dari penulis menulis atau menghasilkan sebuah karya sastra. Karena karya sastra tersebut tentunya diciptakan tidak kosong. Memang karya sastra adalah bebas nilai, tapi ketika kalian membaca sebuah karya sastra, kalian pasti penasaran dong, ada ideologi apa yang disampaikan atau disisipkan oleh si sastrawan pengarang, dan bagaimana kita harus menyikapinya. Ya, nantinya kalian akan berusaha untuk mencoba menuliskan pandangan tersebut. Tapi tetap saja karena ini adalah salah satu cabang ilmu susastra, maka kalian namanya ilmu ya. Ketika kalian bicara tentang ilmu, maka kalian juga harus punya isi ilmu itu sendiri. Nah, jadi sebelum kalian menilai, sebelum kalian menghakimi, sebelum kalian melakukan judgement tersebut, kalian ada baiknya mendapatkan materi tersebut, sehingga nanti ketika kalian melakukan kritik sastra, kalian sudah mampu, sudah punya modal amunisi yang kuat, sehingga kritik kalian itu
berkompeten lah ya istilahnya berkualitas seperti itu. Jadi jangan lewatkan paparan materinya, sehingga nanti ketika kalian melakukan kritik sastra menggunakan formalisme Rusia, kajian kalian akan seperti ini. Nah, gitu. Oke, kita lanjut. Di materi keduanya ini, formalisme Rusia dan kritik baru, yang video akan di-upload berikutnya, yang akan dijelaskan adalah terkait dengan definisi, sejarah, karakter utama, dan tokoh utamanya. Kita mulai dari formalisme Rusia. Oke. Kalau bicara tentang kesejarahan terkait dengan formalisme Rusia, sebenarnya ini muncul bukan di Rusia, karena munculnya adalah jauh sebelum Rusia itu sendiri terbentuk. Mengapa? Karena munculnya ini adalah sekitar tahun 1920-an. Kala itu Rusia belum muncul ya sebagai negara ya, karena kala itu yang ada adalah bentuk negaranya adalah Uni Soviet. Belum runtuh, ketika runtuh baru nanti terpecah-pecah menjadi Rusia, Kyrgyzstan, Afghanistan, Uzbekistan. Pokoknya yang tantan itu pecahan dari Uni Soviet. Nah, balik lagi. Nah, kala itu di tahun 1917-1920-an, dan kalau misalkan formalisme Rusia ini sebenarnya berkembangnya adalah saat itu ya 20 sampai 60-an lah rentang waktunya. Kapan dan mengapa itu muncul? Ternyata saat itu ketika Uni Soviet itu berdiri, kan teman-teman tahu sendiri, Uni Soviet itu kan salah satu negara yang menganut paham sosialis. Nah, kebetulan perkembangan sastra di kala itu adalah sastra-sastra yang harus mendukung pemikiran sosialisme. Maka yang di luar platform sosialisme maka akan diredam, sulit untuk naik ke permukaan. Kalau di bahasanya ala Orde Baru itu dibredel, tidak boleh berkembang, tidak boleh menyeruak ke permukaan dan dinikmati oleh masyarakat. Yang boleh ya tentu yang berpaham sosialisme seperti itu. Dan teman-teman formalis merasa berkeberatan, dan mereka yang tergabung dalam Society for the Study of Poetics, bahasa Rusianya saya agak bingung ngebacanya ya. Itu silakan baca sendiri, karena saya bukan ahli bahasa Rusia, jadi saya baca yang bahasa Inggrisnya saja. Nah, Society for the Study of Poetic Language ini mencoba memfasilitasi untuk teman-teman sastrawan, teman-teman penikmat sastra untuk dapat menyuarakan karyanya tanpa harus mengikuti apa yang digariskan oleh pemerintah kala itu, yaitu harus berpaham sosialis atau berplatform sosialis. Tidak. Nah, ini adalah reaksi mereka. Formalisme Rusia ini seperti itu. Formalisme Rusia sendiri adalah reaksi terhadap pendekatan sastra yang bersifat positivistik, yang merupakan pendekatan yang didasari oleh filsafat positivisme, yaitu suatu paham yang menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu harus berasaskan fakta yang dapat diamati. Ilmu pengetahuan yang tidak didasarkan pada keterangan panca indera, menurut paham tersebut ditolak karena dianggap sebagai spekulasi kosong. Sementara pemikiran positivisme itu memiliki pengaruh kuat pada pemikiran pada umumnya, terutama para ahli sastra kala itu. Dan ternyata kaum formalis tidak setuju dengan ini. Mengapa? Teman-teman formalis ini inginnya, fokusnya, karya sastra itu harus dilihat dari karya sastra itu sendiri. Objek karya sastra itu sendiri tidak boleh keluar dari objek sastranya. Nah, tuh kata kuncinya. Fokusnya kepada objektivitasnya. Oke, catat satu. Kita lanjut lagi ya, pelan-pelan. Kalau bingung pegangan atau tanya. Karakter utama dari formalisme Rusia. Yang pertama, gagasan baru. Apa itu gagasan baru? Nah, gagasan baru tentang bentuk. Nah, lanjutan dari tadi ya. Bukan sebagai amplop, tetapi dipandang sebagai sesuatu yang lengkap, konkret, dinamis, dan mandiri. Tadi dikatakan bahwa kalau positivisme itu memandang terkait dengan ilmu pengetahuan didasarkan dengan sesuatu yang nyata. Formalis ingin melihatnya sebagai sesuatu yang objektif. Karya sastra yang dilihat dari karya sastra itu sendiri, gitu. Tidak boleh dikait-kaitkan. Nah, makanya mereka melihat karya sastra itu dilihat dari bentuknya,
bukan sebagai amplopnya atau kulitnya, tidak boleh. Tapi lihat isinya, bentuknya. Nah, kata kunci itu. Berikutnya terkait dengan tataran bahasa. Perbedaan formalis yang paling mendasar adalah di bahasa puisi itu sendiri. Di bahasa puisi sendiri. Mengapa? Karena teman-teman pernah ingat kan, kalau bahasa puisi, bahasa karya sastra itu tentunya berbeda dengan bahasa konkret. Bingung? Ketika kalian punya kata ibu, secara leksikal, ibu itu adalah pasangan dari ayah atau orang yang melahirkan kita. Itu bahasa konkret menurut kamus leksikal. Tapi kalau bahasa puisi, bahasa karya sastra, ibu bisa dimaknai dengan beragam cara. Misal, ibu negara, ibu pertiwi. Ibu negara mungkin bisakah dimaknai sebagai ibu dari negara? Tentu tidak. Ibu Pertiwi, apakah ibunya Pertiwi? Ya bisa jadi sih Pak. Anaknya mungkin namanya Pertiwi, tapi maksudnya Ibu Pertiwi itu adalah tanah air ya. Ada lagi ibu kota, ya saya lupa. Ibu kota, apakah ibu dari si kota? Nah kan, ada pemaknaan yang harus kita cari dan kita sinkronkan dengan konteks di mana kata ini digunakan. Dan kaum formalis ingin melihat ini sebagai sesuatu yang objektif, dilihat dari bentuk bahasanya itu sendiri. Jangan dikait-kaitkan dengan pengetahuan lain, entah itu sosialisme, entah itu sosiologi, psikologi, seperti itu. Fokus saja kepada bahasanya, pilihan katanya, atau metaforanya, personifikasinya, hiperbola. Ya, pokoknya fokus kepada karya sastra itu sendiri. Jangan yang lain-lain. Nah, itu yang terkait dengan nomor 3 ya. Fokus kepada sastra. Untuk mengisolasi studi literatur dari fitur sekunder insidental. Nah, tadi saya bilang, kaum formalis tuh nggak mau kalau misalkan sastra dikait-kaitkan dengan psikologi seperti pandangan yang kemarin ya, yang ekspresif ya, atau dikaitkan dengan filsafat atau sejarah. No, tidak, karena mereka ingin fokus bagaimana nanti teman-teman pembaca menikmati apa yang dihasilkan oleh para sastrawan. Apa itu? Tentu saja kata per kata yang dihasilkan oleh sastrawan itu sendiri dalam bentuk karya sastranya, baik itu puisi, prosa, dan sejenisnya. Jadi jangan kaitkan aku dengan yang lain sih, fokus kepada aku saja gitu kata karya sastranya. Oke, itu ya karakter utamanya. Ingat kata kuncinya. Berikutnya, mereka kaum formalis bersatu untuk suatu studi sastra yang ilmiah sebagai suatu pengetahuan yang otonom dengan menggunakan metode prosedurnya sendiri. Tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini yang paling baru, kata kunci berikutnya. Mereka cenderung membuat karya sastra menjadi aneh, yaitu bentuk defamiliarisasi. Jangan bingung, jangan goyah lagi, ya, kuatkan pendirian teman-teman. Kalaupun agak asing dengan istilah ini, nanti kita akan bahas pelan-pelan. Memang istilahnya agak sedikit menjebak. Kita lanjutkan ya. Formalisme sendiri mengacu pada kecenderungan kritis yang muncul selama paruh pertama abad kedua dan abad ke-20 dan mencurahkan perhatiannya untuk berkonsentrasi pada struktur formal sastra secara objektif. Fokusnya kepada struktur formal sastra secara objektif. Jadi tidak akan melepaskannya dan tidak akan pernah mengaitkannya dengan dunia luar yang luas, ilmu pengetahuan lain yang amat sangat banyak. Fokusnya kepada teks yang ada di depan mata. Oke, lanjut ya. Ini adalah terkait dengan para inisiator ya, bisa dibilang ya, atau pionir ya dalam perkembangan formalisme Rusia. Yang pertama adalah Viktor Shklovsky.
Ia adalah seorang penulis dari Art as Technique, salah satu pernyataan sentral dari teori formalis. Nanti teman-teman bisa mencari PDF-nya. Ini amat sangat banyak kok dan bisa diakses secara free atau gratis kok. Lalu yang kedua, Mikhail Mikhailovich Bakhtin, terkenal karena filosofi bahasanya yang radikal serta karyanya tentang novel yang didukung oleh konsep-konsep seperti dialogisme, polifoni, dan karnaval. Tapi yang lebih terkenal dari tiganya adalah dialogisme dari Bakhtin. Ini kajiannya amat sangat banyak dan sering digunakan oleh teman-teman dari kritikus sastra. Karya utama Michael Bakhtin adalah The Dialogic Imagination for Essay tahun 1930. Berikutnya ada Roman Jakobson. Nah, nanti Roman Jakobson, kalau kalian bingung bisa cek video saya di Stilistika, di playlist Stilistika, itu ada terkait dengan teori Roman Jakobson, khususnya terkait dengan komunikasi. Beliau memaparkan tentang komunikasi itu bukan hanya menyampaikan informasi dari satu ke yang lain. Ternyata teori komunikasinya Jakobson ini banyak, ada 6. Fungsi keindahan, fungsi referensial, dan saya spoiler, jika ingin paham, jika ingin sedikit curang, cek aja yang di atas ya. Nanti kalian bisa lihat tautannya, silahkan klik terkait dengan teori komunikasi Roman Jakobson. Karya Roman Jakobson yang terkenal adalah Linguistic and Poetic. Ini adalah yang mendasari terkait dengan teori komunikasi tadi. Silahkan diakses. Oke, kita lanjutkan. Kaum formalis menolak anggapan bahwa teks sastra adalah pencerminan individu atau gambaran masyarakat. Teks sastra adalah fakta kebendaan yang terbangun atas kata-kata. Mereka percaya bahwa teori sastra ini membentuk sastra, yang membentuk sastra adalah objek formal, yaitu bahasa. Ini adalah penekanan yang tadi saya sampaikan di awal ya, bahwa tidak perlulah mengaitkan karya sastra dengan ilmu pengetahuan lain. Tidak perlulah mengait-ngaitkan karya sastra dengan kejadian yang lain. Tidak perlulah mengaitkan karya sastra dengan peristiwa yang ada di dunia. Karya sastra adalah karya sastra, itu adalah hasil imajinasi dan produk keindahan dari seorang sastrawan. Itu loh kalau kata kaum formalis. Maka yang perlu dikaji atau yang perlu difokuskan adalah kata-katanya, diksinya. Jadi fokus garapannya adalah penggunaan bahasanya. Jangan keluar dari teks tersebut. Itu dari teman-teman formalis. Pokok gagasan formalisme Rusia. Bagaimana formalis melihat sebuah karya sastra? Ada beberapa hal. Salah satu yang pertama adalah ini yang tadi kita sebut di awal. Istilah defamiliarisasi dikemukakan oleh Skolavsky yang menyebut teknik bercerita dengan gaya bahasa yang menonjol dan menyimpang dari biasanya. Kata kuncinya menyimpang. Perlahan-lahan, jangan bingung. Defamiliarisasi adalah konteks sifat sastra yang aneh atau asing. Keanehan tersebut sebagai hasil sulapan pengarang dari bahan-bahan yang netral. Teks sastra boleh saja sulit dikenali karena menggunakan bahasa spesifik, sehingga ia kehilangan otomatisasi istilahnya, untuk dipahami oleh pembaca. Oke, perlahan memang agak sedikit membingungkan bahasanya. Tapi gini, kata kuncinya adalah menyimpang. Kata kuncinya adalah membuat menjadi, kata kunci adalah membuat menjadi aneh. Masih ingatkah kalian terkait dengan materi pengantar sastra ya? Kalian pernah ditawarkan untuk melihat salah satu puisi sastrawan Indonesia yang fenomenal, Sutarji Kalsumbahri, Tragedi Si Kawinka? Iya pak. Nah, ketika kalian pertama kali melihat Tragedi Si Kawinka, apa yang kalian ucapkan? Aneh, nggak masuk akal. Puisi apa ini, ya kan? Ya tapi memang itu puisi gitu loh. Itu adalah puisi dan keanehan tersebut yang menjadikan puisi itu menarik. Kajiannya banyak dan hasilnya pun banyak. Kalian bisa melihat di Google Scholar terkait dengan kajian Tragedi Si Kawinka.
Keanehan itu adalah salah satu yang menjadi bidang kajian formalis, yaitu the familiarisasi. Membuat aneh untuk tujuannya adalah teman-teman penikmat itu menjadi penasaran dan semakin dekat, semakin fokus membaca, menikmati, menyelami, mengkritisi karya sastra itu sendiri. Jadi bukan berarti ketika aneh ditinggalkan, tidak, tapi tujuannya adalah ketika dibuat aneh tuh orang menjadi penasaran. Oh, ternyata puisi tragedi si kawinkan ini tidak memiliki kaidah yang sesuai dengan puisi pada umumnya, 4 baris gitu kan. Ada rimanya AB AAA gitu. Ternyata tidak. Kenapa sih seperti ini? Akhirnya penasaran gitu loh. Tujuannya tercapai, defamiliarisasi. Lalu berikutnya ada otomatisasi. Otomatisasi ini adalah penjelasan adalah ketika kalian berharap suatu karya sastra itu endingnya A gitu, karena kalian udah melihat plotnya ya, tuturan-tuturannya adalah nanti pasti endingnya aneh gitu. Tapi ternyata pas kalian baca di akhir cerita kok endingnya menjadi B. Nah, mendadak berubah gitu kan. A ini adalah ending A adalah pengalaman ataupun penilaian kalian yang secara otomatis dibuat secara otomatis. Nah, sementara B-nya, the otomatisasinya tadi, ketika otomatisasi tidak berjalan menjadi B. Seperti itu. Tidak berjalan otomatisasinya. Nah, bagaimana caranya? Teknik-teknik yang digunakan untuk menciptakan defamiliarisasi adalah seperti menunda, menyisipi, memperlambat, memperpanjang, dan mengulur suatu kisah sehingga menarik perhatian karena tidak dapat ditanggapi secara otomatis. Alurnya maju gitu kan misalnya, tiba-tiba menjadi flashback, klimaksnya nggak nyampe nih, akhirnya kembali dulu ke masa lalu, baru akhirnya termaju lagi. Wah, penundaan-penundaan seperti itu yang akhirnya digunakan untuk mencapai keanehan, defamiliarisasi. Saya aja jelimet loh bacanya. Oke, mohon maaf agak sedikit tidak nyaman ya. Kita lanjutkan. Yang berikutnya gagasan di formalisme Rusia selain defamiliarisasi dan deotomatisasi, yaitu teori naratif. Kaum formalis Rusia ini memperkenalkan dikotomi baru antara struktur dengan bahan material. Istilah ini menggantikan dikotomi lama, yaitu bentuk dan isi. Nah, untuk kepentingan analisis teks naratif, formalis Rusia menekankan perbedaan antara cerita, alur, dan motif. Menurut mereka yang sungguh bersifat kesusastraan itu adalah alur, sedangkan cerita itu adalah bahan mentahnya yang masih membutuhkan pengolahan dari pengarang. Sementara motif merupakan kesatuan terkecil dalam peristiwa yang diceritakan. Ada cerita, alur, dan motif terkait dengan teori naratif. Sementara gagasan berikutnya adalah terkait dengan analisis motif. Ini dikenalkan oleh Boris Tomaszewski. Motif berarti sebuah unsur yang penuh arti dan yang diulang-ulang dalam suatu dan sejumlah karya. Ini kalau misalkan teman-teman ingat di dalam karya sastra di Indonesia itu cerita-cerita tentang Panji itu banyak kisahnya ya. Seperti kayak Prambanan, Bandung Bondowoso dengan Roro Jonggrang, itu salah satu cerita Panji, dan nanti masih banyak lagi teman-teman menemukannya. Tokohnya mungkin bisa saja berbeda, tapi ceritanya ya tetap sama gitu. Ada pangeran, ada putri, kisah cinta, patah hati, kesetiaan, sejenis-sejenis itulah. Kalau di luar ada cerita tentang Oedipus kompleks. Dan ini adalah disebut Tomaszewski itu sebagai alur terkecil. Motif itu alur terkecil, seperti tadi di teori naratif. Tapi motifnya dijelaskan lagi oleh Tomaszewski, itu ada motif terikat dan motif bebas. Yang ketiga gagasannya ini dikenalkan oleh Mukarovsky. Nah, istilah dua ini, politik dan objek estetik ini, mengacu pada penempatan suatu karya sastra dalam suatu model komunikasi yang meliputi relasi pengarang, teks, dan pembaca. Jadi ada keterkaitan antara tiga hal tersebut. Kalian pahami dan kalian tekankan, pastinya dalam pemakaian bahasa sastra, fungsi puitis itu paling dominan.
Jadi metafor-metafor gaya bahasa itu yang indah pasti akan dominan. Sementara pesan bahasa itu dimanipulasi secara fonis, grafis, leksikosemantis sehingga bisa menyadari bahwa pesan yang bersangkutan harus dibaca sebagai karya sastra. Beda ya dengan teks karya ilmiah. Kalau teks karya ilmiah adalah bahasanya bahasa konkret, tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa yang hiperbola, metafora, personifikasi, atau repetisi. Bahasanya harus lugas. Tapi beda dengan karya sastra, khususnya puisi dan prosa. Maka teman-teman yang dikejar adalah fungsi keindahannya, fungsi estetiknya. Mengapa? Ya ini adalah tujuan kesenangan membaca sebuah teks sastra kan. Seperti itu. Mukarovsky memperkenalkan objek estetik sebagai lawan dari istilah artefak, yaitu karya sastra yang sudah utuh dan tidak berubah. Artefak itu akan menjadi objek estetik bila sudah dihayati dan dinikmati oleh pembaca. Seperti itu. Dan ini adalah yang berikutnya dan paling sering digunakan oleh teman-teman kritikus sastra ataupun teman-teman peneliti, mahasiswa dalam menggunakan formalisme Rusia sebagai pisau bedah, fabula, dan zuzet. Kaum formalis menyatakan bahwa kesusastraan itu mendefamiliarisasi kenyataan dan juga mendefamiliarisasi karya itu sendiri. Rumit ya. Dibikin sederhana aja gini. Fabula itu sebenarnya adalah bahan mentah. Fabula adalah bahan mentah yang nanti akan yang akan diolah oleh sastrawan menjadi sebuah karya sastra. Fabula itu biasanya akan berbentuk sebagai fakta, realita, kenyataan, peristiwa. Jadi yang benar-benar realita, benar-benar terjadi, itu adalah fabula. Sementara zuzet itu adalah plot atau struktur naratif yang disebutkan di awal. Zuzet itu adalah defamiliarisasi. Zuzet ini adalah upaya untuk membuat aneh sebuah karya. Membuat aneh sebuah fakta. Nah, kan yang diucapkan di awal ada fabula. Jadi fabula itu fakta dibuat aneh. Nah, setelah dibuat aneh dan berhasil dibuat aneh itu adalah zuzet. Fabula sebagai cerita yang defamiliarisasi di dalam zuzet tentunya dapat muncul tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh hal-hal tertentu. Pernah baca Bumi Manusia kan? Pramudia Anantatur. Konon yang dituliskan oleh Pramudia Anantatur di setiap karyanya adalah penggambaran atau representasi kehidupan Indonesia di masa itu. Konon. Saya tidak akan bicara tentang bahwa menggambarkan, tidak, tapi saya menggunakan kata konon. Pramudia Anantatur ingin memberikan informasi atau memberikan gambaran terhadap kehidupan kala itu. Caranya dengan menuliskan cerita. Nah, fakta yang digunakan oleh Pramudia bisa saja itu adalah fakta yang terjadi, peristiwa yang terjadi. Namun apa yang kita baca di dalam sebuah karya Pramudia Anantatur, entah itu trilogi, Pulau Burunya, Bumi Manusia, dan lain-lainnya, itu adalah ya sebatas karya sastra, dan karya yang dibuat oleh si Pramudia Anantatur itu adalah zuzet gitu. Walaupun sebenarnya itu fakta, tapi itu adalah zuzet. Dasarnya fakta-fakta tersebut itu adalah fabula. Ketika diolah, ia akan menjadi zuzet. Nah, yang paling simpel selanjutnya ada Akmal Nasery Basral, Presiden Prawira Negara, mengambil fakta terkait dengan kepemimpinan Prawira Negara atau Presiden Prawira Negara ketika memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia. Kepemimpinan cerita tentang Prawira Negara ini adalah memang fakta sejarah yang benar-benar terjadi dan dialami oleh Prawira Negara ketika menyelamatkan Indonesia dari gempuran agresi militer Belanda kedua. Itu faktanya memang benar. Tapi apa yang dituturkan oleh Akmal Nasery Basral dalam cerita tersebut itu adalah karangan, itu adalah imajinasi. Tokoh-tokoh beberapa yang dimunculkan oleh Akmal untuk mengembangkan menjadi sebuah novel. Nah, hasil imajinasi dan rekaan yang dibuat ini adalah zuzet.
dasarnya fakta, itu adalah fabula. Ya, jadi jangan bingung antara kedua hal ini ya. Dan kedua hal ini memang sangat berbeda dan amat sangat mudah untuk membedakannya. Kita lanjutkan. Masih. Oke, kita lanjut ke berikutnya yaitu foregrounding. Foregrounding itu apa, Pak? Foregrounding ini sebenarnya dipinjam oleh ahli stilistika dari teman-teman kritik seni rupa yang membedakan antara foreground dan background sebuah lukisan. Teman-teman pasti pernah, kalau teman-teman fotografi tuh nyebutnya foto bokeh ya. Jadi fokusnya itu di depan ini objek, entah itu benda, entah itu manusia, pasti akan terlihat fokus. Sementara yang di belakang itu blur. Nah, itu backgroundnya. Karena yang difokuskan adalah foreground atau latar utama. Nah, di dalam karya sastra khususnya sebenarnya ini puisi ya. Nah, makanya itu tadi beda ya. Kalau fabula dan Zuziat biasa ditemukan di prosa, kalau foreground biasa ditemukan di puisi. Mengapa tadi akhirnya dimunculkan kata-katanya adalah ahli stilistika? Karena nanti akhirnya munculnya di dalam pengkajian gaya bahasa. Nah, teman-teman, ini adalah teori awalan terkait dengan formalisme Rusia. Nanti ketika teman-teman ingin mendalami, ini akan kita temui kembali. Kita akan berjumpa kembali di mata kuliah stilistika 2 SKS lagi. Berjumpanya insya Allah kalau misalnya tidak ada halangan akan bertemu lagi dengan saya dan Pak Kavi. Nah, ini hanya sementara, ini hanya pembahasan sekilas lah. Teknisnya jumpa di stilistika ya. Kalau misalnya mau lihat ada di video di atas, ntar ditautkan ya. Foregrounding itu adalah sebuah teori yang dikenalkan oleh ahli teori Ceko yang bernama Jan Mukarovsky. Tujuannya adalah untuk memberikan sensasi tentang hal-hal seperti yang dirasakan dan bukan seperti yang diketahui. Ayo, kenapa? Karena ketika kita membaca sebuah puisi, ketika kita kan membaca sebuah puisi, kita serasa dihipnotis dengan keindahan, fungsi estetis yang dimunculkan oleh diksi, pilihan kata, dan penggunaan gaya bahasa sastrawan. Seperti itu. Tapi bukan seperti yang diketahui. Jadi bukan hal-hal yang tidak penting di luar konteksnya ini sendiri. Jadi fokusnya kepada penggunaan gaya bahasa itu sendiri. Gagasan ini sendiri dipinjam dari sekolah linguistik Praha yang digunakan oleh Lich and Short untuk merujuk pada penyimpangan yang termotivasi secara artistik. Nah, penyimpangan yang artistik. Seperti apa itu? Dia akan biasanya muncul terhadap tingkat fonetiknya berupa aliterasi, sajak dan rima, gramatikal, inversi elipsis, tingkat semantik, metafora, dan ironi. Efek langsungnya membuat objek menjadi aneh dan mencapai defamiliarisasi. Tetap kuncinya adalah membuat aneh. Anehnya itu bukan aneh yang ada dalam pikiran kalian ya, jangan diotomatisasi. Anehnya adalah ketika kita membaca, kita tuh tertarik gitu. Ketika kita membaca itu kita ingin mengulasnya, mengapa ini menjadi wah gitu, kok bisa ya gaya bahasanya kok indah gitu ya. Itulah tujuannya dari foregrounding ini sendiri. Foregrounding memberi pembaca bagian-bagian yang mencolok dan pengalaman defamiliarisasi yang membangkitkan perasaan dan pembaca bekerja untuk mendapatkan kembali pengalaman. Tindakan komunikasi menjadi nomor 2. Fokus utama pembaca adalah gaya. Dalam bahasa puitis ini, foregrounding mencapai intensitas maksimum sejauh mendorong komunikasi ke latar belakang sebagai objek ekspresi yang digunakan untuk kepentingan sendiri. Agak bingung, sederhananya seperti ini. Ketika kalian berkomunikasi menggunakan bahasa yang formal, ketika mengatakan saya lapar, ya pasti kalian akan mengatakan saya lapar. Tapi ketika kalian mengatakannya dengan menggunakan bahasa yang lain, bisa saja kan enak nih makan yang hangat. Konteksnya tetap aja lapar intinya kan, seperti itu. Sederhananya seperti itu. Gaya bahasa yang difokuskan.
Menyatakan wanita yang cantik, tidak dikatakan wanita yang cantik. Bisa saja menyatakan bahwa wah, rembulan bersinar di wajahmu seperti itu. Jadi dia tidak akan tidak akan to the point gitu intinya. Tapi lebih fokus kepada bagaimana nanti fungsi-fungsi gaya bahasa tersebut dimunculkan. Seperti itu. Itu sederhananya. Jadi tujuan komunikasinya itu dikesampingkan dulu. Yang dikejar adalah fungsi keindahannya tersebut. Fungsi keindahan yang harusnya hadir dan memang akan diutamakan dalam sebuah karya sastra, khususnya puisi ya. Sebagai kaidah umum, siapapun yang ingin menyelidiki makna dan nilai sebuah karya seni harus berkonsentrasi pada unsur minat dan keterkejutan. Penerapan konsep ini pada puisi sudah jelas. Pencitraan, foregrounding, adalah penyimpangan linguistik dan background adalah bahasa. Cukup jelas ya dengan yang tadi saya sampaikan ya, bahwa yang ditujukan utama adalah fungsi estetisnya dulu dengan pemilihan gaya bahasanya. Sementara tujuan komunikasi nanti dulu, karena yang penting estetisnya muncul, nah baru dimaknai. Nah akhirnya ketika makna itu udah ditemukan, nah akhirnya kita bisa memaknai sebenarnya apa sih tujuan dari si pengarang. Nah gitu, beda dengan bahasa standar, bahasa formal ya. Ini adalah salah satu contoh puisi yang saya tampilkan. Ini adalah puisinya W.S. Rendra, Paman Doblang. Di mana posisi foregrounding dalam puisi Paman Doblang tersebut? Nah, ada kalimat, ada tulisannya seperti ini. Paman Doblang, Paman Doblang, Paman Doblang, mereka masukkan kamu ke dalam sel yang gelap, tanpa lampu, tanpa lubang cahaya, pengap, ada hawa, tak ada angkasa, terkucil. Temanmu beratus-ratus nyamuk semata, terkunci, tak tahu kapan pintu akan terbuka. Kamu tak tahu di mana berada. Paman Doblang, apa katamu? Ketika haus aku minum dari kaleng karatan, sambil bersila aku mengarungi waktu, lepas dari jam, hari dan bulan. Aku dipeluk oleh wibawa tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bernama. Aku istirahat di sini, tenaga gaib memupuk jiwaku. Mengapa saya membaca dengan intonasi yang berbeda? Karena memang sebenarnya ketika W.S. Rendra membacakan juga ada pembeda dalam membaca puisi ini. Ya nanti teknisnya di stilistika ya, saya tidak akan menjelaskan di sini. Di mana posisi foregroundingnya? Bingung? Baca lagi. Ketika haus aku minum dari kaleng karatan. Masuk akal nggak? Minum dari kaleng karatan, bisa dibayangin loh. Diare nanti. Waktu diarungi, emang dia ombak lautan. Dipeluk oleh wibawa. Wibawa itu emangnya sesuatu ya, seseorang. Ada makna-makna yang harus kita cari agar komunikasi itu bisa berlanjut kepada kita. Tujuannya, defamiliarisasi tercapai. Oke. Foregrounding, kalau di luar karya sastra itu adalah bahasa cenderung diotomatiskan, digunakan secara rutin. Kita gunakan contoh yang di awal tadi, ibu. Ibu dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, secara leksikal atau dalam kamus, ibu adalah pasangan dari ayah, orang yang melahirkan kita. Tapi dalam karya sastra bisa saja disebutkan sebagai ibu pertiwi, ibu kota, ibu negara. Ya kan, menggagalkan otomatisme kita karena secara leksikal kita tahu bahwa ibu itu adalah pemahamannya adalah tadi pasangan ayah, orang yang melahirkan kita, tapi kita tidak bisa memaksakan pemaknaannya secara otomatis, tidak ya kan, karena foregrounding di dalam karya sastra ditentang untuk pemaknaan seperti itu. Nah, bisa membedakan ya. Bagaimana perangkat fitur foregrounding dalam sebuah karya sastra? Ia akan muncul dalam dua hal, yaitu bentuk deviasi dan paralelisme. Deviasi itu apa? Kalau teman-teman di fisika dulu ada belajar terkait dengan deviasi atau penyimpangan cahaya, pembiasan cahaya, ya sama saja. Di sini juga deviasi adalah pembiasan. Topik ini tentang bagaimana dan mengapa penulis mengembalikan
bagian dari teks mereka dan apa arti dan efek yang terkait dengan foregrounding ini. Teori foregrounding mungkin adalah teori paling penting dalam kajian tersebut. Oke, belum Pak. Dan analisis foregrounding bisa dibilang merupakan bagian terpenting dari analisis gaya teks apapun. Salah satu cara menghasilkan foregrounding melalui penyimpangan dengan memperkenalkan pola linguistik ekstra ke dalam teks. Cara paling umum untuk memperkenalkan pola tambahan ini adalah dengan mengulangi struktur linguistik lebih sering daripada yang biasanya kita harapkan untuk membuat bagian teks paralel satu sama lain. Jadi misalnya jika Anda melihat 3 kalimat dari paragraf sebelumnya, Anda akan merasa bahwa kalimat tersebut sejajar satu sama lain. Mereka memiliki struktur tata bahasa keseluruhan yang sama, paralelisme tata bahasa, dan beberapa kata diulang di lokasi sintaksis yang identik. Seperti itu. Penyimpangan terjadi ketika memiliki seperangkat aturan, tapi dilanggar dalam beberapa cara. Nah, seperti font ini berubah. Sederhananya gini, ketika kalian melihat ini kan harusnya semuanya fontnya sama kan, fontnya sama ditulisnya. Tapi tiba-tiba ini menjadi bold dan italic. Ini kan ada sebuah penyimpangan, itu sederhananya. Ketika ada tataran, misalkan kayak tadi si kawinkah, harusnya kan di situ ada rima, di situ ada bait dan baris. Nah itu adalah aturan, tapi aturan dilanggar. Nah itu adalah deviasi atau penyimpangan. Masih dengan puisi yang sama tadi, ada penyimpangan. Nanti kajiannya lengkapnya akan kita ketemu di stilistika. Bagaimana deviasi muncul? Bisa saja dia muncul sebagai deviasi leksikal berkaitan dengan kata, deviasi gramatikal tata bahasa bentukan kata, deviasi fonologis terkait dengan bunyi, deviasi grafologi terkait dengan keaksaraannya, semantik pemaknaan, dialektis dialektika, register, dan historis atau kesejarahan. Kita akan bahas ini secara mendetail di dalam kajian stilistika. Berikutnya setelah deviasi ada paralelisme. Tuan ditulis tuh dalam stilistika karena memang ini kajian stilistika. Ada puisi Sapardi Djoko Damono, bisa saya bacakan saja ya. Judulnya adalah Sajak-sajak kecil tentang cinta. Mencintai angin harus menjadi siut, mencintai air harus menjadi ricik, mencintai gunung harus menjadi terjal, mencintai api harus menjadi jila, mencintai cakrawala harus menebas jarak, mencintaimu harus menjelma aku. Apa yang paling sentral dan paling bisa kalian simpulkan dari puisi ini? Ada keteraturan, ada keteraturannya, ada mencintai, ada harus. Di sini juga mencintai harus, mencintai harus, mencintai harus. Ada pola yang terulang, keteraturan yang terulang. Nah, paralelisme adalah perangkat retoris yang dicirikan oleh keteraturan yang berlebihan atau struktur yang sensitif. Kalau tadi itu ada terkait dengan repetisi, pengulangan ya. Misalnya ada di sajaknya, asonansinya, aliterasinya, atau metran. Terjadi di semua tingkat bahasa, baik fonologis, sintaksis, dan morfologis. Kadang, efek dari frase yang diulang dalam puisi akan menekankan suatu perkembangan atau perubahan melalui kontras pada kata-kata yang mengikuti frasa yang identik. Jadi ketika baca puisi tadi di awal kan, ada kenyamanan ya ketika membacanya, ada keteraturan dan menjadi sebuah pattern ya, pola, bahwa ini adalah puisi yang bermain dengan kesejajarannya itu sendiri. Paralelisme lebih dari sekedar pengulangan struktur. Pikiran diungkapkan oleh pola berulang juga diulang. Jadi tadi mencintaimu harus. Jadi ada sebab akibat, ada kausalitas ya. Ketika kita bicara tentang benda-benda yang paralel, maka benda itu memiliki gaya yang sama dan memiliki nada yang sama. Seperti itu. Jadi misalkan ini ada kata, kalimat dia adalah seorang pemuda yang lembut, dia adalah seorang pria yang muda dan penuh kasih sayang. Dia adalah pria yang diinginkan semua orang. Nah, di contoh ini adalah pikiran berulang adalah tentang seorang pria yang muda dengan kasih sayang sangat hangat. Perulangan, repetisinya. Tujuannya apa? Yang pertama, memperkuat gagasan tentang pentingnya teks keindahan tersebut. Lalu yang kedua terkait dengan
Dalam prosa bertujuan untuk menyenangkan pembaca karena bermain dengan keteraturan berkaitan dengan rima, sajaknya itu akan membuat kita lebih nyaman, lebih bisa tertarik ya ketika membaca sebuah karya sastra tersebut. Nah, bagaimana nantinya analisis formalisme ini diterapkan dalam karya sastra? Ada dua hal. Yang pertama di puisi ini yang harus kalian lakukan tahapannya adalah pembacaan secara seksama, pencarian frasa atau kalimat yang berbeda, frasa atau kalimat sehari-hari, dan memberikan tafsir terhadap frasa atau kalimat yang unik. Gaya bahasanya tentunya, baik itu metafora dan lain-lainnya. Lalu terkait dengan prosa ataupun cerita novel dan sejenisnya, cerita pendek, tahapan yang dilakukan adalah identifikasi fabula dan zuzetnya, identifikasi motifnya, pengelompokan motif-motifnya, dan pembuatan peta motif yang bentuk karya menjadi satu kesatuan. Itu kalau misalkan teksnya banyak, jadi kalian bisa melakukan kajian mana benang merah yang digunakannya, seperti itu. Jadi ada dua hal. Nanti teman-teman jika ingin melihat bagaimana kajian formalisme digunakan ya, bisa lihat lagi video yang pernah kita buat terkait dengan streaming beberapa hari yang lalu. Oke. Demikian teori sastra modern untuk sesi 9. Terima kasih atas kesediaan dan kesediaan teman-teman. Mungkin apa yang saya sampaikan tadi bisa saja membantu, bisa saja membuat pusing teman-teman. Pun jika ingin bertanya akibat cara saya menyampaikan tidak runut ataupun membuat kalian justru bertambah bingung, silakan tetap tuliskan komentar kalian di dalam video ini yang ditautkan ya, di bawah videonya. Maaf kolom komentar ya. Silakan tuliskan pertanyaan ataupun sanggahan atau pendapat kalian. Jangan lupa di diskusi juga bisa kok nulisnya. Terakhir pesan sponsor terkait dengan COVID-19 yaitu teman-teman disarankan untuk mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir jika usai keluar dari usai keluar ya. Jangan lupa pakai masker. Yang terakhir, jangan berkerumun, kurangi mobilitas, COVID itu masih ada. Oke, sekian pemaparan dari saya terkait dengan teori formalisme Rusia. Mudah-mudahan teman-teman tercerahkan dan teman-teman tidak pusing kepalanya. Pun kalau misalnya pusing ataupun menjadi panas, ya alhamdulillah artinya kalian berpikir dan berusaha untuk mencerna apa yang dipaparkan dalam video di sebelumnya, video di sana. Jadi kalau misalnya pun pusing nggak apa-apa, artinya wajar. Dan sekarang giliran saya untuk pamit. Sekali lagi terima kasih atas kesetiaan, susah ternyata. Ya, setia itu susah. Kesetiaan dan kesediaan teman-teman dalam menyaksikan video ini. Kita jumpa lagi di teori berikutnya, di paparan video berikutnya. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.